Assalamualaikum Bapak. Saya mau tanya ini terkait dari sejarah Gua Selo Mangkleng yang ada di kaki Gunung Klothok ini. Sejarahnya seperti apa nih Pak? Oke, Mas. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Alhamdulillah kita sekarang berada di lokasi Gua Selo Mangkleng ya. Ini tempat yang sangat indah. Untuk Gua Selo Mangkleng ini tempat yang sangat indah untuk bertapa kalau tahu ya. Kalau tahu ya. Tapi kalau nggak tahu ya sama saja kayak gua-gua lain. Ini gua ilmu, Mas. Gua ilmu peninggalan Empu Barada ya, zamannya Empu Barada. Ini di dalam ini ada 4 ruang itu ilmu ya. Ini sangat indah sekali, ilmu makrifat, ilmu hakikat. Siapa toh Empu Barada ini ya sekarang yang kita bahas ya. Ini yang meninggalkan goa ini Empu Barada. Zamannya Empu Barada ya. Empu Barada itu gurunya Erlangga, Raja Erlangga, Raja Kauripan. Raja Erlangga itu memerintah di abad ke-11 ya. Abad ke-11 ya. Ini goa ini dibikin 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. 10 abad. Tapi sampai saat ini belum terungkap, ini baru ini ya. Terungkap bahwa ini adalah sebuah ilmu untuk mencapai tingkat makrifat hakikat. Nah, ini di dalam itu sebenarnya perjalanan spiritual manusia ya, perjalanan untuk mencari Tuhannya gitu di dalam ya. Di dalam itu bukan cuma sekedar goa ya. Saya menemukan ini tahun 2000 awal ya, 2020 ini awal ya. Tepatnya 1000 tahun saat Erlangga memerintah ya. 1000 tahun saat Erlangga memerintah. Erlangga memerintah kerajaan Kauripan itu tahun abad 11. Terus gurunya spiritual Empu Barada ini dibikinkan goa ini untuk bertapanya putrinya ya. Putri Erlangga tidak mau untuk menerima tambuk tahta kerajaan, malah milih untuk semedi di sini ya. Dewi Kili Suci ya, putrinya Erlangga. Terus di akhir kehidupan Erlangga juga ikut bertapa ya. Erlangga juga ikut bertapa sekalian untuk belajar mukso ya, gurunya Empu Barada itu yang ngajari. Itu sangat indah ya. Ini sebenarnya kemungkinan besar ini dulunya adalah pondok makrifat ya, yang di atas Gunung Klothok ini ada banyak peninggalan candi, tapi pintu masuknya adalah sebuah ilmu ya, bukan cuma sekedar goa, tapi sebuah ilmu ya, ilmu yang seharusnya bisa ditularkan untuk di sekolah-sekolah spiritual ya, tidak cuma di Islam saja. Nanti kita bongkar isinya, ilmunya apa saja, Islam, Buddha, Hindu, semuanya, kejawen. Ini seharusnya paham benar langkah-langkah untuk menemui Tuhan
langkah-langkah untuk makrifat berhakikat ya di sini nih ya. Ini sangat indah sekali, saya temukan awal tahun 2020 ini. Wah, ini kalau di sharekan ke anak didik pondok, anak didik eh, Hindu Buddha, itu lebih cepat mereka paham ya. Kenapa begitu ya? Ini ada 4 lubang ya. Kalau di sini kelihatannya 2 ya. Di sini yang tampak 2. Tapi sebenarnya 4. Yang 2 tidak tampak ya. Yang tampak 2, yang 2 tidak tampak. 4 lubang itu menggambarkan alam ya, Mubarada itu. Membaginya begini, Mubarada itu. 4 gua itu menggambarkan alam jasad, ya, jasad kita ya. Jasad itu berarti alamnya dunia ini. Alam kalau di Islam alam mulki, alam nasut. Terus masuk ke badan halus ya. Cara membacanya begitu. Cara menemui Tuhannya begitu. Pertama badan kasar. Itu yang tampak di sebelah utara, lubang sebelah utara. Itu menggambarkan alam nasut ya, alam jasad kita. Terus kalau sudah masuk sebelah utara itu masuk lubang ini pertama, di utaranya ada lubang lagi yang tak tampak dari sini. Itu menggambarkan alam badan halus jiwa kita. Jiwa itu akal sama kolbu kita, itu jiwa. Akal sama kolbu itu jiwa. Kalau badan fisik ya alam nasut, kalau jiwa akal sama kolbunya di alam malakut ya, alam malakut, alam orangnya torikoh ya. Kalau di alam nasut alamnya orang syariat, masuk ke alamnya orang torikoh itu bentuknya kotak ya. Torikoh itu bentuknya kotak, belum bulat ya. Kotak itu bagai orang Islam itu mengelilingi Ka'bah itu. Ka'bah itu bentuknya kotak ya. Itu orang-orang torikoh, kayak orang tawaf gitu ya, melilingi Ka'bah, Ka'bah bentuknya kotak. Di sini juga kotak ya. Terus pembagiannya begitu, badan kasar, badan halus, terus ruh. Manusia kan itu badan kasar, badan halus itu jiwa sama akal kita. Jiwa itu akal sama kalbu kita. Terus ruh itu di sebelah selatan, paling selatan ada lubang bulat. Itu alamnya orang-orang Jabarut, orang-orang alamnya orang makrifat ya, alam Jabarut namanya, atau alam Suwung. Itu alamnya Manunggal di sana ya. Alamnya Manunggal itu di alam Suwung ya. Manunggal apa saja? Manunggali rasa, manunggali ruh, lebur sama zatullahnya itu di alam Suwung ya. Itu yang paling selatan, bentuknya bulat kecil. Nah, itu menggambarkan jagat itu bulat begitu. Terus alamnya setelah di alam Jabarut itu ada tangga 7 ya. Tangga 7 itu bagaikan naik kayangan gitu ya, atau mi'raj. Setelah turun dari alam Suwung, turun ke alam Lahut ya, alamnya Jatullah. Kalau di alam Suwung itu kalau orang Hindu bilangnya alamnya Atman ya. Kalau orang Islam bilangnya alamnya ruh, alam kehidupan ya. Alam kehidupan, alam ruh, atau kalau Hindu Atman. Setelah dari alam Suwung turun ke alam Lahut. Alam Lahut, alam keempat. Yang tampak ini alam Lahut yang sebelah selatan. Itu alamnya Brahman yang tampak ini ya. Atau kalau di Islam alamnya Zatullah ya. Setelah lebur di alam Suwung, turun ke bumi lagi, tapi bersama Allah ya. Turun ke bumi bersama Allah, yang tampak Allah saja itu alam Lahut ya. Alam keempat. Kalau Hindu berarti
atmannya lebur dalam Brahmanya, mukso di alam suwung. Setelah mukso di alam suwung harus turun, ya, harus turun ke alam dunia lagi, tapi bersama Brahman. Itu lebur, ya, lebur yang tampak hanya engkau saja Brahman gitu. Kalau Islam yang tampak hanya engkau saja, ya, Allahnya yang tampak. Itu 4 alam. Itu kalau di Islam persis kayak alamnya itu loh, alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu indah sekali, ya. Islam sama Hindu ternyata ada kesamaan, tidak ada beda. Semua agama ternyata cara baginya gampang, ya, cara baginya untuk menemui Tuhannya itu gampang, semuanya sama. Cara baginya alam itu ternyata alam jasad, terus badan kasar. Jasad itu badan kasar, terus badan halus, akal sama kolbu kita, terus ruh, terus zatullah. Ruh ini kalau Hindu Buddha namanya Atman, terus kalau zatullah kalau Hindu namanya Brahman. Gampang toh? Alamnya jasad, alamnya badan kasar, badan halus, ruh atau Atman, zatullah atau Brahman. Itu standar, ya. Agama apapun standarnya itu, ya. Islam atau Hindu atau Buddha standarnya itu. Jadi sama ya. Sama, nggak ada beda mas. Semuanya sama. Kalau beda cuma namanya saja. Kalau di apa? Syekh Abdul Qadir Jilani namanya, kalau badan kasar alamnya alam mulki atau alam nasut. Kalau badan halus alam malakut. Malakut itu alamnya malaikat sama jin. Terus bersama akal kolbu kita, ya, badan halus. Terus kalau di alam suwung itu alam Jabarut, Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus kalau di alam keempat alam lahut, itu standarnya sama, semua agama sama. Itu ada kesamaan-kesamaan, ya. Ternyata begitu berhakikat agama apapun ternyata sama. Tapi kalau masih syariatnya beda-beda. Syariatnya beda-beda. Tapi begitu masuk alam hakikat itu, makrifat hakikat itu alamnya yang selatan, mas. Alamnya ilahiyah, alamnya ketuhanan. Kalau yang utara, alam nasut, alam malakut itu alamnya makhluk, ya, makhluk. Tapi kalau alamnya alam ruh sama zatullahnya, alam kehidupan itu alam ilahiyah. Ruh itu yang hidup, ya. Yang hidup ya Allah saja, ya. Nggak ada yang hidup. Yang hidup total keseluruhan cuma Allah saja. Ruh itu kan cuma dihidupkan, zatullah dihidupkan ke makhluk, itu namanya ruh. Tapi intinya ternyata titik poinnya ya di zatullahnya sendiri, ya. Itu indahnya di sana, ya. Indahnya gua ini itu, ya. Ternyata itu pintu masuknya, dulu pintunya masuknya pondok, ya. Pondoknya, tapi pondok di atas banyak peninggalan candi-candi. Yang ilmunya di sini di guanya, bukan di atasnya. Di atasnya itu tempat untuk ibadah, dan ilmunya di pintu masuk gua. Yang itu mas, keindahannya. Saya kira kalau ini ditularkan, ilmu ini ditularkan ke semua agama sama saja pak, mas. Itu cara milahnya alam itu cuma itu saja. Badan kasar, badan halus, ruh sama zatullah, ya. Atau kalau di Hindu badan kasar, badan halus, Atman, Brahman. 4, ya. Kalau di Ibnu Athaillah cuma yang diterangkan cuma 2 ini yang tampak ini. Alam syariat, alam hakikat, alam asbab, alam tajrid, gitu. Ya, alam tajrid alam Allah saja, yang tampak Allah saja. Itu alam tajrid. Itu kalau Ibnu Athaillah. Kalau ilmunya Ibnu Arabi beda lagi. Yang di alam lahut itu alam ahadiyah, terus wadahniyah, terus alam Jabarut, alam manunggal itu alamnya wahidiyah sama arwah
arwahnya bersatu ke Wahidiyah itu manunggal, itu alam Jabar, alam buwong. Terus kalau di alamnya Ibnu Arabi yang di Malakut namanya alam mitsal, ya. Nah, mitsal. Terus alam nasut, alam jasad, Ibnu Arabi nyebutnya alam ajsam, alam jasad, sama. Tapi kalau keseluruhan manunggal namanya alam insan kamil. Itu seharusnya ditularkan ke anak-anak pondok, Mas. Anak-anak pondok, anak-anak yang belajar di di pendidikan spiritual Hindu Buddha, masa pembagiannya sama, cara menunggalnya sama. Yang ramai itu di alam ini. Perbedaan itu cuma di alam nasut, syariatnya beda. Terus alam malakut, torikohnya beda, torikoh syariatnya beda, ya. Tapi begitu masuk ke alam suwung, alam makrifat, ternyata sama, ya. Ternyata alamnya ruh itu nggak ada beda. Roh itu yang hidup Allah sendiri, ya. Kalau Hindu Atman itu yang hidup ya Brahmanya sendiri, ya. Roh itu nggak ada beda, entah Hindu, entah Buddha, entah itu nggak ada beda kalau di alam suwung, sama persis, Mas, nggak ada beda. Jadi dibuatnya gua ini untuk oleh para leluhur dulu itu untuk melebur diri atau gimana artinya? Nah, itu untuk memudahkan siswa untuk itu loh, mencari Tuhan. Nah, memudahkan langkah-langkahnya sudah jelas itu, ya. Untuk memudahkan siswa mencari Tuhan. Setelah di alam nasut, alam syariat, jangan berhenti, ya. Jangan berhenti alam syariat itu. Harus masuk ke alam torikoh. Torikoh itu alamnya akal sama kolbu, ya. Alam torikoh itu alamnya ketenangan jiwa, itu masuk ke sana. Kalau di Islam ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kuling duru madhafi samawati wal ars, itulah, ya. Kuling duru, lihatlah apa yang dibalik langit dan bumi, itu alamnya malaikat, ya, masuk. Kalau di alam nasut ini harus lihat yang dibalik itu siapa tuh, itu. Oh, ternyata dibalik Allah saja, nggak ada yang lain. Itu intinya Empu Barada itu kasih peninggalan ini bukan main-main loh. Ini ilmu hakikat, ilmu makrifat, memudahkan umat untuk menemui Tuhannya, memudahkan umat untuk mukso kalau di Hindu, ya. Kalau di Islam apa itu manunggal, terus kalau turun ke alam lahut fana, ya. Ini Mas yang pengen saya jelaskan. Orang makrifat itu bukan terus cuma memandang Tuhan berhenti, bukan. Setelah memandang Tuhan di alam suwung, ya, ketemu Allah, lebur di alam suwung, turun ke alam lahut, itu bersama Allah, ya, bersama Allah, yang dipandang semuanya Allah, ya, lahir batin Allah saja. Tapi terus gak berhenti memandang. Untuk kalau sholat ya biar ketemu Tuhannya, kalau ibadah ya ibadah sodako semacamnya, untuk ibadah yang tampak lahiriah, ya. Orang syariat mandangnya tampak lahiriah, itu lebih indah lagi. Kalau orang hakikat menghidupi, ya, menghidupi segalanya, ya, menghidupi kehidupannya semuanya, kehidupannya binatang, kehidupannya tumbuhan, kehidupannya manusia. Karena yang hidup itu satu, ya. Bukan terus orang hakikat yang hidup cuma Allah saja, ya. Terus gambarannya mereka bilang bahwa orang makrifat itu orang apa ya, malas, bukan, ya. Malah lebih giat daripada orang syariat, karena tahu Tuhannya, yang ditemui Tuhannya, yang dihidupi Tuhannya, ya. Bukan kayak terus males-males cuma di alam suwung. Kalau sudah ketemu di alam suwung harus turun ke alam lahut, ya, turun ke dunia lagi tapi bersama Tuhannya. Itu lebih indahnya di sana, Mas, ya. Saya kira itu kehidupan peninggalan Empu Barada ini. Ya, ini yang pengen saya ceritakan. Ini lebih tua daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, Mas. Oh, gua Salomangking itu lebih tua dari Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih tua. Orang Islam itu patokannya gampang untuk tahu alam-alam itu Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Sultan Aulia yang dicontoh itu
Ibnu Athaillah bukunya Al-Hikam itu gambarannya untuk masuk ke sana juga mengikuti alam 4 alam itu, alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi Empu Barada juga ternyata di sini sudah bikin, ya. Bedanya ini, Syekh Abdul Qadir Jilani itu akhir abad 11, Empu Barada awal abad 11, Mas. Berarti lebih tua orang Jawa loh sebenarnya. Tapi sama, ilmunya sama, persis sama, nggak ada beda. Nggak ada beda kalau tahu ilmunya, melangkahnya untuk menemui Tuhannya sama, ya, nggak ada beda. Itu ya seharusnya ini indah sekali. Ini kalau dibikin pondok lagi untuk makrifat orang-orang, kalau sudah ketemu nggak ada beda, Mas. Yang beda itu yang dialami loh, alam dua loh. Syariat torikoh nih. Torikohnya beda, syariatnya beda. Torikoh antar satu sama lainnya yang benar dikira cuma torikatnya mereka gitu. Dikira surga itu cuma ikannya satu saja warnanya. Surga itu apa? Samudra itu ikannya bukan cuma satu warna, Mas. Samudra itu luas, ikannya banyak warna. Masuk ke alam suwung itu kayak masuk ke alam samudra itu, Mas. Ke alam samudra persis, ya, ke alam suwung itu semuanya boleh masuk. Ternyata begitu di sana ketemu Tuhan yang warna-warni di sana. Ternyata satu, rohnya sama. Itu roh, alam kehidupan. Yang sana alam kehidupan, alam ilahiyah, yang tampak hanya Allah saja, nggak ada makhluk. Yang di sini alam makhluknya alam nasut, alam malakut, makhluknya alam dunia, sama makhluknya alam malaikat sama jin. Itu kesimpulannya itu, Mas. Nah, ya, jelas, Mas, ya. Ya, siap, jelas. Terima kasih Pak Anur atas petunjuknya, atas bimbingannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, semoga bermanfaat, Mas, ya.